Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Flaviana Alprian dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Karawang. Nah, pada video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial peer-to-peer lending dan crowdfunding. Nah, apa sih peer-to-peer lending dan crowdfunding itu? Itu adalah dua bentuk pembiayaan alternatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan peminjam atau penggalang dana dengan investor atau donatur secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, mungkin kita bahas satu persatu kali ya, dimulai dari peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini adalah platform keuangan yang memungkinkan individu atau bisnis meminjam dana langsung dari investor secara online tanpa perantara bank atau lembaga keuangan tradisional. Sedangkan crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak orang untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu, biasanya melalui platform online. Nah, mungkin langsung aja kita bahas ke tutorialnya. Oke, nah sekarang udah ada di halaman beranda dari aplikasi Amarta. Nah di halaman beranda ini ada keterangan dari total aset, lalu ada total profit, ada saldo aktif. Di sini juga sebelahnya ada deposit, ada withdraw juga. Nah di sini karena aku belum menyelesaikan pendaftaran untuk mendanai mitra, jadi masih ada notifikasi seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah verifikasi, ini nggak bakal muncul kayak gini ya teman-teman. Nah, lalu di bawahnya itu ada pendanaan aktif. Nah, di sini aku sedang mendanai 0 mitra. Nah, di sini ada keterangan juga dari sisa pokok dan bagi hasil diterimanya itu berapa. Lalu di bawahnya ini ada promo untukmu dan pertanyaan populer. Nah, di bawahnya juga ada watchlist. Di sini aku belum menambahkan watchlist aku. Lalu di bawahnya ada distribusi mitra dengan informasi lokasi, skor kredit, lalu ada sektor, impact, loan, Kyle dan funding. Nah, tapi di sini aku belum memiliki pendanaan ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi terkait pendanaan keseluruhan seperti total top up dan total mendanai. Lalu di sini ada blok Amarta juga. Mungkin bisa kita langsung lihat ke marketplace. Nah, di sini tuh kalau semisal teman-teman mau mendanai modal bengkel atau modal tani, ada modal ternak juga. Nah, di sini tuh teman-teman bisa filter. Nah, di sini ada tipe pendanaan yaitu ada normal, crowdfunding dan rekaan dana. Lalu di sini ada sektor, yaitu perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, jasa, perumahan, air dan sanitasi, pendidikan, kesehatan, peternakan, non produktif, produksi dan ada lainnya. Lalu di sini teman-teman juga bisa milih lokasi. Di sini ada contohnya tuh ada Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Riau dan masih banyak lagi. Lalu ada tenor, teman-teman tuh bisa pilih mau tenor selama 25 minggu atau 50 minggu. Nah, di sini juga ada dampak yang diberikan. Teman-teman tuh mau di sini tuh ada 3 pilihan yaitu dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada promo. Nah, di sini ada potongan. Lalu ada loan Kyle itu ada satu dan lebih dari 2. Di sini juga ada besaran plafon yang mau teman-teman cari nih. Itu lebih kecil dari 1 juta atau lebih besar dari 5 juta. Nah, teman-teman kalau misalnya udah milih bisa diterapkan filter. Lalu di sini juga ada pendanaan reguler. Di sini contohnya ada modal dagang warung kecil, ada modal tani pisang dan modal ternak sapi dan masih banyak lagi. Lalu di sini juga ada rekanan advisory. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat lagi nih. Di sini ada pendanaan lanjutan. Nah, di sini pendanaan lanjutan itu contohnya ada modal ternak ayam kampung, lalu ada modal dagang minuman, ada modal dagang gas LPG, modal tani kopra, dan ada modal ternak sapi. Lalu di sini juga ada skor kredit A dan A min. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa pilihan. Lalu selanjutnya itu ada promo. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di sini.
Nah, misalnya di sini aku mau yang ini pendanaan lanjutan. Nah, di sini tuh ada model ternak ayam kampung. Itu tuh dia plafonnya itu 6 juta. Persenan bagi hasilnya itu ada 12% per tahun dan tenornya itu 50 minggu. Nah, di sini tuh dia masih buka crowdfunding sampai 5 hari lagi ya, teman-teman. Jadi di sini plafonnya bagi hasilnya itu sebesar 720.000. Nah, di sini ada tentang mitra, ada keterangan dari tenor pendanaan yaitu 50 minggu, ada bagi hasil yaitu 720.000 dan ini adalah pendanaan dia yang kedua. Jenis angsurannya itu mingguan, jumlah angsurannya itu 134.400. Lalu penghasilan per bulannya itu ada 8.600.000. Pekerjaannya itu adalah ternak ayam kampung, sektor peternakan dan akadnya itu perjanjian pendanaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini tuh maksimalnya itu adalah 500.000. Lalu di sini teman-teman bisa ngurangin, bisa 400.000, 300.000, 200.000, 100.000. Pokoknya maksimal itu teman-teman bisa mendanai sebesar 400.000. Nah, karena di sini dia sisa plafonnya itu 400.000 ya teman-teman. Kalau semisal dia masih membutuhkan banyak, itu teman-teman bisa mendanai lebih dari 400.000 seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada riwayat. Di sini mitra belum memiliki riwayat pendanaan sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut aja ke di sini ada portofolio. Nah, jadi teman-teman bisa lihat total aset teman-teman di sini. Lalu di situ juga ada total profit dan mitra pendanaan. Nah, di sini karena aku belum memiliki pendanaan, jadi di sini belum ada ya teman-teman. Nah, nanti di sini tuh bakal ada nama mitra, ada sisa pokok dan ada bagi hasil. Lalu di sini kita lanjut ke activity. Di sini tuh ada dana tersedia, ada top up, ada withdraw, statement. Nah, di sini juga ada ringkasan transaksi. Ini ada mutasi minggu ini yang berisi tentang beginning balance, lalu ada top up, ada pokok sebagian, ada bagi hasil sebagian, ada refund, ada referral, ada PPh bagi hasil, lalu ada asuransi, ada penarikan, ada pendanaan, dan ada ending balance. Nah, di sini juga ada seluruh transaksi yaitu total top up dan total penarikan dana. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau top up, teman-teman bisa langsung aja klik ini. Nah, cuman karena aku belum diverifikasi, uh, jadi teman-teman kalau misal mau top up, teman-teman harus melengkapi data diri seperti foto ektp dan foto selfie gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada akun. Nah, di sini ada informasi akun seperti email, ada password, lalu ada informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor handphone, KTP, selfie, dan di sini juga ada dokumen saya yaitu surat kuasa perjanjian pendanaan dan perjanjian layanan penyaluran pendanaan. Nah, di sini ada NPWP. Nah, jadi teman-teman juga bisa menghubungkan akun bank teman-teman ke aplikasi Amarta ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi lainnya seperti pusat bantuan, lalu bagikan kode referral, ada nilai aplikasi Amarta, ada syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, resiko pendanaan, dan ajukan penghapusan akun. Nah, oke, di sini kita udah ada di tampilan berada dari dana ya teman-teman. Nah, kalau semisal teman-teman mau berdonasi lewat dana, teman-teman bisa lihat di semua di fitur dana. Nah, di sini ada semua layanan dana. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah di pembayaran. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ada dompet duafa, ada donasi, dan ada donasi untuk bumi. Nah, pertama kita coba dari dana donasi dulu ya, teman-teman. Nah, di sini dana donasi ini bekerja sama dengan Kita Bisa. Di sini tuh ada dana berbagi seperti pendidikan untuk siswa, ada sedekah bangunan, terus di sini juga ada tunaikan zakat, terus ada untuk sesama. Nah, di sini tuh teman-teman juga bisa pilih kategori mau kemana sih teman-teman berdonasi itu. Di sini tuh ada beberapa pilihan seperti lingkungan, kegiatan sosial, balita dan anak, bantuan medis dan kesehatan, infrastruktur umum, karya kreatif dan modal usaha, menolong hewan, bencana alam, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, dan wakaf. Nah, di sini kita coba di kemanusiaan ya, teman-teman. Nah, di kemanusiaan ini ada sedekah subuh, tebar kebaikan untuk muliakan anak yatim. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini tuh udah terkumpul sebanyak 353.934.476 ribu rupiah.
Nah, untuk waktu berdonasinya ini sekitar 1.161 hari lagi dan sampai sekarang itu udah ada 63.886 donatur. Nah, di sini tuh, sebelum teman-teman berdonasi, teman-teman tuh bisa membaca dulu nih, di sini ada, ceritanya, teman-teman bisa baca. Lalu ada kabar terbaru. Nah, kabar terbaru ini adalah update pendistribusian dari donasi yang udah teman-teman donasikan. Nah, di sini misalnya tuh ada contohnya update pendistribusian infak pada tanggal 25 Oktober 2024. Itu disalurkan kepada anak asuh mukim rumah yatim di Kedaton Jalan Sultan Agung nomor 37, Bandar Lampung. Nah, di sini juga ada dokumentasinya dan ada keterangan bantuan apa yang diberikan. Nah, di sini tuh bantuan yang diberikan berupa bimbingan belajar sebagai penunjang kebutuhan sekolah mereka. Nah, di sini juga ada pendistribusian infak pada tanggal 24 Oktober 2024 ke 60 siswa yatim dan duafa di SD Negeri Ngebel Gede 2 yang berlokasi di Jalan Bias, Bulusari, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk di SD negeri ini bantuan yang diberikan berupa santunan tunai guna penunjang kebutuhan sekolah mereka. Nah, kalau semisal teman-teman mau berdonasi, teman-teman bisa langsung aja klik di donasi sekarang. Nah, untuk donasinya itu minimal 10.000 ya, teman-teman. Teman-teman di sini bisa nulis nama lengkap dan kalau semisal teman-teman mau bersedekah secara anonim juga bisa di sini teman sembunyikan nama saya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau berdoa, mau mengirim doa juga untuk eh, yang teman-teman donasikan itu bisa di sini tambahkan komentar. Kalau misalnya sudah, lalu klik lanjut pembayaran. Oke. Nah, di sini teman-teman juga selain ada kategori, teman-teman tuh juga bisa diurutkan. Nah, di sini tuh ada pilihan paling mendesak dan terbaru. Kalau semisal teman-teman pilih paling mendesak, nah di sini tuh ada beberapa pilihan seperti bantu pendidikan anak pekerja migran Indonesia, lalu ada pendidikan untuk siswa, ada kirim doa sambil bantu anak pelosok bisa sekolah dan yang lain-lain. Nah, lalu di sini juga ada dompet duafa. Nah, di dompet duafa ini tuh teman-teman ada beberapa pilihan, yaitu ada yang membayar zakat penghasilan, zakat mal, wakaf, sedekah, kemanusiaan, infak, dan fidyah. Nah, kalau semisal teman-teman mau bersedekah juga bisa di dompet duafa ini. Teman-teman bisa klik sedekah. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan seperti sedekah subuh, sedekah sandal wudu, sedekah sajadah masjid, sedekah pohon, sedekah Jumat, sedekah Al-Quran, sedekah Al-Quran dan pojok baca pelosok negeri. Nah, misalnya di sini ada sedekah Jumat. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih ada nominalnya mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000. Nah, kalau semisal teman-teman mau berdonasi lebih dari yang ada di pilihan ini, teman-teman bisa langsung aja masukin nominal di bawah ini. Nah, teman-teman bisa memasukkan nama teman-teman dan di sini juga bisa kalau semisal teman-teman mau berdonasi secara anonim bisa diklik aja sembunyikan nama saya. Nah, di sini tinggal bayar sedekah. Lalu selesai. Nah, di sini juga ada zakat penghasilan. Nah, di sini juga ada keterangannya, teman-teman. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan individu yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk wajib zakat dengan besaran 2,5%. Zakat penghasilan bisa ditunaikan secara bulanan maupun tahunan. Nah, di sini tuh teman-teman bisa juga hitung zakat terlebih dahulu nih. Teman-teman bisa masukin penghasilan atau gaji teman-teman per bulan, lalu ada penghasilan lain per bulan.
Terus jika ada, teman-teman juga bisa menuliskan jumlah utang atau cicilan di sini. Lalu di sini ada, penghasilan atau gaji per tahun. Nah, misalnya nih, di sini ada contohnya, harga oh sorry teman-teman, ini bukan contoh, tapi, di sini tuh harga emas saat ini tuh kan ada di 1.064.000. Nah, nisab zakatnya itu di Rp90.440. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja dibayar zakat. Nah, teman-teman bisa memasukkan nominal dari total yang sudah dihitung tadi di bagian sini. Lalu teman-teman memasukkan nama dan teman-teman bisa membaca niat bayar zakat juga nih, teman-teman. Di sini ada tulisan Arab maupun ada tulisan Indonesianya. Lalu teman-teman bisa klik bayar zakat gitu, teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu ada donasi untuk bumi. Nah, di donasi untuk bumi ini, dana ini bekerja sama dengan wecare.id. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menghitung dari alat elektronik. Nah, misalnya tuh di sini ada AC, laptop, kipas angin, pengering rambut, setrika, komputer, bohlam, dan telepon genggam. Nah, misalnya di sini aku menggunakan telepon genggam, lalu aku klik selanjutnya. Nah, misalnya aku tuh menggunakan telepon genggam itu sebanyak 1 unit dan untuk waktunya itu di 7 jam per hari. Ya kan? Nah, ini tuh ada juga penggunaan dalam seminggu tuh 7 hari dalam seminggu karena ya setiap hari kita akan memegang telepon genggam ya teman-teman. Dari sini kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, di sini tuh kita total jejak karbon CO2-nya itu adalah 4,87 kilogram per minggu dan dapat dihapus dengan donasi 0,04 pohon. Nah, di sini ada kita bisa lihat bulanan. Nah, dengan kita menggunakan 1 unit telepon genggam dengan durasi waktu 7 jam per hari itu dalam sebulannya itu kita menghasilkan jejak karbonnya itu sebanyak 19,48 kilogram dan dapat dihapus dengan berdonasi 0,16 pohon. Itu teman-teman. Nah, di sini juga ada hitung dari transportasi. Misalnya di sini aku menggunakan motor. Lalu di sini ada jarak tempuh sekali jalan tuh misalnya kita masukin di sini 1 kilometer aja dan jumlah penumpangnya itu 2. Jumlah perjalanan dalam seminggu itu 7. Lihat hasil. Nah, untuk jarak tempuh 1 kilometer dengan jumlah penumpang 2 orang itu jejak karbonnya itu ada 0,39 kilogram per minggu dan dapat dihapus dengan donasi 0,01 pohon. Nah, mungkin untuk